Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar nih adik-adik semua? Udah tahun baru aja. Nah adik-adik, kakak mau ucapin selamat tahun baru untuk adik-adik, mama, papa, serta keluarga adik-adik ya. Semoga di tahun baru ini kita selalu diberikan kesehatan dan berkat yang melimpah. Oke adik-adik, sebelum kita mau masuk dalam ibadah ini, kita mau nyanyi Mars Pelkat PA. Adik-adik juga nyanyi ya di rumah. Musik. Adik-adik, kita mau saat teduh sejenak. Adik-adik sikap berdoa, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik sekarang kita mau nyanyikan nyanyian pembukaan dari Kidung Ceria 59. Selamat datang, nyanyi ya, musik. Adik-adik, sekarang kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari yang indah ini sehingga kami dapat bersama-sama melaksanakan ibadah hari Minggu pelayan anak melalui YouTube ini. Kiranya Tuhan mau berkati adik-adik, kakak-kakak serta ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Berkati juga adik-adik lainnya agar dapat segera bersama-sama melaksanakan ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi nyanyian bersama dari Kidung Ceria nomor 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku.
Oke adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk pengajar hari ini, kelas kecil, batita, balita hingga kelas 3 akan diajarkan oleh Kak Rachel. Dan untuk kelas tanggung dari kelas 4, 5, dan 6 akan diajarkan oleh Kak Lia. Silakan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ada yang tahu nggak sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 2 Januari 2022. Wah, kita udah masuk tahun baru nih. Kakak ingin menyampaikan selamat tahun baru untuk adik-adik semua. Semoga di tahun ini kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, juga kesuksesan. Jangan cuma tahunnya aja yang baru, tetapi adik-adik dan kakak harus juga hidup baru. Kita harus hidup lebih baik daripada tahun yang kemarin. Siapa sekarang yang udah nyiapin Alkitab? Yuk kita buka Alkitabnya dari Wahyu 22 ayat 6 sampai 7. Udah siap semuanya? Sebelum kita baca, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas setiap anugerah, berkat, penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Kami ingin membaca firman-Mu, biarlah Engkau saja yang mau menyertai dan memberkati kami agar dapat mengerti setiap firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, yuk kita buka Alkitab yang udah kita siapin tadi. Dari Wahyu 22 ayat 6 dan 7. Di sini kakak bacain, adik-adik juga baca masing-masing di rumah ya. Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kakak mau tanya nih kepada adik-adik, apa sih bahagia itu? Oh, ada yang jawab bahagia itu artinya sukacita. Betul, apalagi? Bahagia itu artinya senang. Betul, apalagi? Bahagia itu artinya tentram dan damai. Betul adik-adik. Sekarang kakak mau tanya lagi, apa sih yang membuat adik-adik bahagia? Oh, ada yang bahagia karena bisa pergi liburan. Ada juga yang bahagia karena habis dapat nilai bagus di rapot. Ada juga yang bahagia karena menang main game. Ada lagi yang bahagia karena habis dibeliin mama dan papanya mainan. Betul adik-adik, semua itu membuat kita bahagia. Tapi itu adalah kebahagiaan versi kita sebagai manusia. Sedangkan kebahagiaan yang dimaksud di Alkitab ini adalah kita harus berbahagia ketika kita sebagai manusia tidak terjerumus di dalam dosa. Adik-adik percaya gak sih kalau Tuhan akan datang ke dalam dunia ini untuk kedua kalinya? Ada yang percaya? Coba yang percaya tunjuk tangan. Yang gak percaya? Coba tunjuk tangan sekarang. Nah, adik-adik dan kakak harus percaya kalau Tuhan Allah akan datang ke dunia ini untuk kedua kalinya. Karena sudah tertulis tadi di Alkitab yang kita baca. Jadi pada zaman dahulu Tuhan Allah memberikan roh penglihatan kepada para malaikat dan para nabi. Roh penglihatan itu bertugas untuk menyampaikan segala peristiwa yang akan terjadi nantinya kepada para malaikat dan para nabi. Sehingga para malaikat dan para nabi yang sudah diutus Tuhan Allah itu akan memberitahukan apa yang akan terjadi itu kepada para jemaatnya, termasuk adik-adik dan kakak. Nanti ketika Tuhan Allah datang ke dunia, adik-adik dan kakak sudah tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki jalan hidup adik-adik dan kakak. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus ke surga?
Mau ikut tidak? Kalau mau ikut, apa sih yang harus adik-adik lakukan? Ada yang tahu? Rajin ibadah, betul. Rajin berdoa, betul. Apalagi? Harus hormat sama orang tua, betul. Tidak berbohong, betul. Nah, betul ya adik-adik. Jadi, kalau adik-adik dan kakak mau ikut Tuhan Allah ke surga, kita harus mau melakukan perintah Tuhan Allah. Kita masih punya waktu nih adik-adik. Kita masih punya kesempatan untuk adik-adik dan kakak memperbaiki diri masing-masing. Sampai tiba waktunya nanti Tuhan Allah datang ke dunia ini. Mulai sekarang yang masih malas, yang masih suka marah-marah, masih suka berkata kasar, yang tidak hormat sama mama dan papa, harus mau perlahan berubah menjadi lebih baik. Memang gak gampang adik-adik, tapi kita bisa pasti. Dan tentunya adik-adik harus mau membawa dalam doa setiap perubahan adik-adik. Contohnya untuk adik-adik yang malas belajar, adik-adik harus lebih rajin belajar lagi, harus mau berusaha, harus mau berdoa. Agar apa? Agar adik-adik mendapatkan nilai yang baik nantinya, agar adik-adik dapat mengerti setiap pelajarannya. Gak apa-apa ketika adik-adik masih terus-terusan belajar, nilai adik-adik tetap jelek, gak apa-apa. Yang penting adik-adik mau berusaha untuk belajar, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Nanti lama-lama nilai adik-adik juga akan lebih baik. Gak apa-apa ya adik-adik ya, kalau sekarang adik-adik gagal gak apa-apa. Yang penting adik-adik mau terus untuk belajar. Tuhan Yesus akan dengan senang hati membawa adik-adik bersama Dia ke surga selama adik-adik mau berusaha menyenangkan hati Tuhan Yesus. Selama adik-adik mau berusaha untuk melakukan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik tidak perlu khawatir, karena Tuhan Allah berkuasa untuk mengasihi, menyayangi, melindungi adik-adik di dalam setiap kegiatan adik-adik. Sekarang kakak mau tanya, ada yang hafal gak 10 perintah Tuhan Allah? Coba sebutin salah satunya aja. Apa coba? Jangan membunuh, betul. Apalagi? Jangan mencuri, betul. Kalau misalnya berbohong boleh gak? Gak boleh. Kalau misalnya mengingini punya sesama boleh nggak? Nggak boleh. Kalau misalnya malas berdoa boleh nggak? Nggak boleh. Betul ya adik-adik. Jangan lupa untuk selalu mengikuti perintah Tuhan Yesus dan untuk selalu menyenangkan Tuhan Yesus dengan hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dimanapun kita berada. Oke deh adik-adik, sekian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati ya. Yuk kita berdoa penutup dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan. Biarlah Engkau mau menjadikan kami pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu, yang mau berusaha untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Jangan lupa minggu depan kita udah join Zoom ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan bisa langsung datang ke gereja atau melalui QR Code yang ada di layar adik-adik ya. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau menyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Ceria nomor 122, Sekarang Bersyukur. Musik. Sekarang bersyukur, hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat
adik-adik, kita mau mendoakan persembahan ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tadi kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang mau berkati persembahan ini agar dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan kiranya juga mau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau berikan mereka selalu kesehatan, sukacita untuk mereka. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau yang keberajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman dari Kak Fili. Silakan Kak. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini Kak Fili punya pengumuman untuk adik-adik semua. Pengumuman yang pertama, terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah IMPA Minggu tanggal 2 Januari 2022. Pengumuman yang kedua, terima kasih untuk kakak lain yang sudah bertugas pada minggu ini. Terkhusus untuk kakak pengajar ada Kak Rachel dan Kak Lia. Terima kasih ya Kak atas pelayanannya. Tuhan berkati. Pengumuman yang ketiga, Kak Fili mau bacakan adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 27 Desember sampai 2 Januari 2022. Yaitu ada adik Robert Sulfian Motimina, ada adik Clara Nathanael Salitodo, ada adik Alexander William Silicama, dan adik Esra Julio Manopo. Adik-adik yang Kak Fili bacakan yang berulang tahun, selamat ulang tahun ya adik-adik. Semoga adik-adik selalu dalam bimbingan Tuhan, selalu diberkati dalam pendidikan, kesehatan, dan kegiatan hari-hari. Keempat, untuk adik-adik yang mau suaranya bagus bisa mengikuti Agape Choir yang biasanya latihannya itu setiap hari Sabtu jam 10. Untuk adik-adik yang mau join, adik-adik bisa bilang di grup khusus adik lain kelas kita Agape. Dan yang terakhir, pesan dari Kak Fili, adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa vaksin juga. Dan selamat menyongsong tahun yang baru, semoga adik-adik menyambut tahun yang baru dengan penuh sukacita ya adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita mau melanjutkan aktivitas kita yang lain, kita mau menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Ceria nomor 62, Hai Dunia Gembiralah. Musik Kak. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami telah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayan anak. Kiranya Tuhan yang memberkati ya Tuhan firman hari ini. Semoga adik-adik dan kakak-kakak juga dapat melaksanakan firman tadi ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mau berkati ya Tuhan pelayan kami hari ini dan adik-adik. Tuhan mau selalu berikan mereka selalu kesehatan, sukacita dan berkat yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat tahun baru. Dadah.